Tagar Goodbye Jokowi bergema tanggal 11 April, BEM SI akan berdemonstrasi lagi. Kita harus bersatu. Ketemu insya Allah tanggal 11 April di Jakarta bersama BEM seluruh Indonesia. Persatuan rakyat, persatuan umat, itu yang diperlukan untuk melengsarkan kezaliman. Situasinya memang tidak memungkinkan. Gak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, gak mungkin. Harga cabai naik, harga telur naik, harga minyak goreng naik, PPN naik, bensin Pertamax kedua, ketiga, keempat juga ikut naik. Semua kebutuhan harga naik, tapi gaji kita kapan ikutan naik? Jangan salah coach, ada kok yang turun. Apaan? Rasa percaya masyarakat ke pemerintah. Tim saya ya, kalau memang dia ngomong itu kadang-kadang suka baik. Kalau menurut Kak, antara politik sama YouTube, ya lebih susah YouTube. Kalau YouTube algoritmanya susah diprediksi. Tapi kalau politik udah ketebak. Gitu-gitu aja. Kalau udah dekat pemilihan, tiba-tiba rakyat diperhatikan. Tiba-tiba banyak ngasih bantuan. Dan konsletnya kita sebagai rakyat percaya-percaya aja. Kasih berharap 2024 kita bisa memilih pemimpin yang tepat. Ya, ini. Itu siapa ininya? Sebenarnya kalau yang memang sudah mengagendakan di tanggal 11 itu dari BEM SI Rakyat Bangkit. Gitu. Jadi justru bukan BEM SI yang UI tergabung. Iya, Oke. Nah, itu emang sudah diagendakan. Iya. Nah, memang sekarang posisinya kita juga lagi membangun komunikasi supaya ya kalau misalnya memang mau bergerak, kita bisa bergerak bersama. Oke. Supaya daya tekannya juga lebih besar, isu yang kita bawa juga bisa lebih komprehensif dan juga memang benar-benar bisa mewakili mahasiswa gitu. Saya dengar ini terus terang ya. Siap. Saya dengar tidak hanya komponen mahasiswa yang akan turun. Iya. Ada juga katanya komponen buruh. Ada juga komponen masyarakat yang selama ini juga concern ya dengan masalah-masalah soal misalnya PCR, soal vaksin dan lain sebagainya. Itu sudah mendengar? Ya, mendengar juga, Iya. tapi kalau dari kami memang berfokus untuk mengkonsolidasikan di tataran mahasiswa. Oke, Gitu. jadi kita nggak bisa melarang mereka, Betul. tapi juga tidak ngajak mereka. Betul, kita terbuka sifatnya. Terbuka, ya. Karena kan memang dari kami melihat isu ini adalah isu bersama sebenarnya, Oke. Bang. Isu yang Pertanyaannya, isu bersama tuh apa aja isunya? Ini sebenarnya kalau kemarin itu kita sepakat untuk mengangkat terkait dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Oke, gitu. termasuk kayak pro juga seperti Abdesi. Wah, tidak, Bang. Kita tidak dimobilisasi. Oh, siapa tahu pro juga ternyata enggak ya. Oke. Seperti Abdesi yang berbadan hukum maksud saya. Ya. Kalau Abdesi berbadan hukum kan menolak ya kan? Iya. Kita harus bersatu. Ketemu insya Allah tanggal 11 April di Jakarta bersama BEM seluruh Indonesia. Persatuan rakyat, persatuan umat, itu yang diperlukan untuk melengsarkan kezaliman. Tagar Goodbye Jokowi bergema tanggal 11 April, BEM SI akan berdemonstrasi lagi. Aliansi Badan Eksklusif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI akan melakukan aksi serentak menuntut jawaban pemerintah terkait beberapa tuntutan. BEM SI ini akan secara terbuka mengajak seluruh BEM dari kampus Indonesia untuk melakukan aksi kolektif pada Senin 11 April 2022. Berikut tuntutan mahasiswa: 1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikeras tegas menolak lalu memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. 2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda lalu mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah. 3. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. 4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait. 5. Mendesak atau menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. 6. Menuntut dan mendesak Jokowi Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa-sisa masa jabatannya. Melalui tuntutan ini, mahasiswa seluruh Indonesia masih menunggu jawaban dan langkah strategis dari pihak pemerintah RI.
Oke, jadi firm ya, menolak 3 periode. Menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa Oke, jabatan presiden. menolak. Kalau 3 periode? Tentu menolak juga. Oh, nolak karena juga, termasuk dalam perpanjangan masa jabatan Oke. presiden. Begitu. Oke, saya tidak tunggu alasannya karena alasannya semua orang sudah tahu alasan konstitusional Iya, ya. betul, Bang. Lagiannya masa itu terus ya kan kita juga mau gantian ya kan. Betul. Siapa tahu ada harapan baru ya. Oke. Selain soal itu ada isu lain nggak yang mau diangkat? Ya, sejauh ini memang terkait dengan pembacaan yang kami Yeah. coba konsolidasikan itu jadi satu isu utama gitu yang terkait dengan penundaan pemilu dan Yeah. perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, di luar itu menyangkut juga tentang isu kenaikan harga bahan pokok gitu, ada Bukan hanya minyak goreng aja tapi bahan pokok ya. Iya. Iya. Terus yang ketiga tentang penyerangan terhadap warga sipil gitu. Jadi sebenarnya Penyerangan terhadap warga sipil dalam Iya. konteks apa? Ya misalnya seperti Haris dan Fathia, Bang. Oke. Ya, itu dan banyak terjadi gitu kan di penggusuran gitu, pembebasan Iya. lahan, termasuk kepada masyarakat adat gitu. Iya. Memang kita khawatirkan ini akan menjadi satu isu yang akan terus bergulir gitu. Oke. Jadi sejauh ini yang kita konsolidasikan 3 itu, tapi lagi-lagi dikonsolidasi tanggal 8 nanti masih bisa membahas secara Tambah isu. substansial. Iya, betul. Satu soal penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan. Ya. Kedua tentang kenaikan bahan pokok. Ya. 3 terhadap serangan masyarakat sipil ya. Ya. Itu 3 untuk sementara, for the time Untuk being sementara. gitu ya. Iya. Saya tanya, kenapa isu threshold 0% nggak diperjuangkan? Sebenarnya kalau kita melihat ya, Bang, Iya. sekarang kan yang sedang diwacanakan itu adalah tentang penundaan pemilu. Iya. Gitu. Lalu juga tentang perpanjangan masa jabatan Iya. presiden. Kita coba merespon hal itu dulu. Gitu. Oke. Kenapa? Karena ya banyak sekali pembacaan-pembacaan dari teman-teman mahasiswa gitu yang terkait dengan penundaan pemilu ini yang akan berdampak pada banyak hal. Yang juga akan berdampak pada mencederai demokrasi itu sendiri. Oke, let's say kalau perjuangannya berhasil, berarti kan pemilu tetap 2024, Iya. terutama pilpres. Ya. Sekarang saya tanya, kalau pilpresnya cuma diikuti 2 pasangan calon dan Nah, pasangan itu dia. dan Emang- 2 pasangan iya, iya. calonnya dari rahim yang sama, Semua, iya. Emang itu Gitu. kemarin juga sempat ya ada bahasan Iya. terkait hal tersebut, Iya. tapi memang belum dibahas lebih lanjut. Kenapa? Oke. Karena memang kita coba berfokus pada isu yang coba kita tolak dari wacana yang muncul dari pemerintah, wacana yang muncul dari istana gitu. Iya. Kenapa? Karena wacana ini tentu tadi ya inkonstitusional, Oke. lalu juga mencederai demokrasi, berpotensi absolute power gitu. Iya. Kita tahu kalau power stands to corrupt, Iya. absolute power corrupt Corrupt absolutely, iya. gitu. Jadi kita coba pembacaan terkait dengan isu tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya pemilu memang diadakan di 2024, tentu itu menjadi pembacaan lanjutan. Oke. Gitu. Jadi tentang presidential threshold, lalu juga mungkin masuk bisa ke dalam pembahasan sistem politik gitu. Oke. Gimana misalnya sistem politik kita sekarang sudah sangat transaksional gitu dan lain sebagainya.